Om Swastiastu. Nama saya Imadi Dwi Payana, kelas 3A2 sore. Nomor absen 13, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tugas statistik ekonomi lanjutan dengan materi pengujian hipotensi. Yang pertama, pengertian hipotesis statistik. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu atau baca parameter populasi yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar atau salah, maka hipotesis tersebut perlu diuji dengan statistik sampel dari sebuah sampel acak melalui suatu prosedur atau aturan tertentu yang disebut pengujian hipotesis. Menurut sifatnya, maka hipotesis dia dibedakan atas hipotesis yang bersifat kualitatif dan hipotesis yang bersifat kuantitatif. Hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji secara statistik kecuali dikualitatifkan terlebih dahulu, sedangkan hipotesis yang bersifat kuantitatif dapat diuji secara statistik. Maka dari itu, hipotesis yang bersifat kuantitatif disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik selalu berbentuk pernyataan tentang populasi atau parameter populasi dan bukan pernyataan tentang sampel. Berikutnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis yang dirumuskan untuk diuji dan dengan harapan ditolak disebut hipotesis nol. Hipotesis nol biasanya dinotasikan dengan H0, sedangkan hipotesis tandingan atau hipotesis alternatifnya dinotasikan dengan H1. Hipotesis nol atau H0 ini merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang menyangkal, seperti tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesis tandingan H1 merupakan hipotesis yang isinya mengandung pernyataan yang tidak menyangkal, seperti ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Nomor 2, menerima dan menolak H0. Menerima H0 berarti hasil pengujian atau hasil penyelidiki berdasarkan sampel tersebut dalam batas-batas tertentu memperlihat adanya kesesuaian dengan hipotesis, atau dengan kata lain bahwa hipotesis atau dugaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu adalah benar. Penerimaan suatu hipotesis statistik atau hipotesis nol adalah merupakan akibat tidak cukupnya bukti untuk menolaknya dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis statistik atau A0 berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Dengan kata lain, hasil pengujian atau penyelidikan dalam batas-batas tertentu tidak memperlihatkan kesesuaian dengan hipotesis. Selanjutnya ada dua macam kesalahan dan kekuatan pengujian. Yang pertama, kesalahan jenis 1 atau kekeliruan A. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang dibuat dengan menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 tersebut benar. Peluang terjadi kesalahan jenis 1 tersebut ditunjukkan dengan simbol A kecil. B. Kesalahan jenis 2 atau kekeliruan B. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat dengan menerima hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut salah. Peluang terjadinya kesalahan jenis 2 tersebut ditunjukkan dengan simbol B. C. Prosedur dasar pengujian suatu hipotesis. Tahapan dari pengujian hipotesis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rumus formulasi hipotesisnya dan menentukan alternatif pengujiannya, ada dua sisi atau satu sisi. 2. Menentukan tarif nyata atau tingkat signifikan. 3. Memilih statistik uji atau sesuai dan menentukan wilayah dan daerah kritisnya. Nomor 4. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Nomor 5. Mengambil simpulan atau putusan pengujian. Nomor 6. Selanjutnya masing-masing tahapan tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan menentukan alternatif pengujiannya. Berdasarkan hipotesis alternatifnya dapat ditentukan alternatif pengujiannya. Penguji satu sisi atau sisi kanan atau sisi kiri atau dua sisi. Jadi terdapat
tiga alternatif pengujian, yaitu uji sisi kiri, uji sisi kanan, dan uji dua sisi. Apakah dalam pengujian hipotesis digunakan uji satu sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, ataukah uji dua sisi? Hal ini tergantung dari arah tanda ketidaksamaan hipotesis alternatifnya. Bila tanda ketidaksamaan hipotesis alternatif mengarah ke kanan, maka dilakukan uji sisi kanan. Bila tanda ketidaksamaan hipotesis alternatif mengarah ke kiri, maka dilakukan uji sisi kiri. Bila tanda ketidaksamaan tidak mengarah ke salah satu arah, maka dilakukan uji dua sisi. Ketiga alternatif pengujian tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Dipakai uji satu sisi, yaitu sisi kanan. Bila H0 sama dengan θ tidak lebih dari θ0, maka H1 sama dengan θ tidak lebih dari θ0. B. Dipakai uji satu sisi, yaitu sisi kiri. Bila H0 sama dengan θ tidak kurang dari θ0, maka H1 sama dengan θ kurang dari θ. C. Dipakai uji dua sisi. Bila H0 sama dengan θ sama dengan θ0, maka H1 sama dengan θ tidak sama dengan θ. θ sama dengan nilai parameter sesungguhnya. θ0 adalah nilai parameter berdasarkan hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata atau tingkat signifikan. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata atau tingkat signifikan. Besarnya taraf nyata ini dinyatakan dalam satu bilangan yang menggunakan suatu persen, misalnya 10%, 5%, 1%, dan yang lainnya. 3. Memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah kritisnya. Setelah menetapkan atau menentukan taraf nyata, langkah berikutnya adalah menentukan statistik uji yang relevan dan daerah kritisnya. Terdapat banyak macam statistik uji seperti uji set, uji T, uji F, dan uji X2. Nilai dan wilayah kritis. Nilai atau titik kritis adalah titik yang memisahkan daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Sementara itu, wilayah atau daerah kritis adalah daerah penolakan H0. 4. Menghitung nilai statistik uji berdasarkan data sampel. Setelah memilih statistik uji yang sesuai dan menentukan daerah atau wilayah kritisnya, langkah berikutnya adalah menghitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji dihitung berdasarkan nilai statistik sampel dengan rumus 5.1 atau rumus 5.2. 5. Menarik simpulan atau mengambil putusan pengujian. Langkah terakhir dari pengujian hipotesis adalah mengambil putusan atau simpulan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Kriterianya sebagai berikut. Tolak H0 bila nilai statistik uji jatuh pada wilayah kritisnya atau daerah penolakan H0, dan diterima H0 bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritisnya atau daerah penerimaan H0. Dengan kata lain, tolak H0 bila statistik uji jatuh pada daerah penolakan H0, dan terima H0 bila statistik uji jatuh pada daerah penerimaan H0. Berdasarkan uraian di atas, dalam pengujian hipotesis terdapat 3 besaran atau yang perlu diperhatikan, yaitu θ, nilai parameter sesungguhnya, θ0, nilai parameter berdasarkan hipotesis, dan θ terbaca nilai θ statistik sampel. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.